Oke, baiklah, di saat ini kita akan belajar tentang materi larutan penyangga, terlebih khusus yaitu cara untuk menghitung pH dari larutan penyangga tersebut. Mari kita simak. Tujuan dari kita mempelajari perhitungan pH larutan penyangga itu yaitu agar kita dapat menghitung pH larutan penyangga setelah merumuskan H+, dan yang kedua agar kita dapat menghitung pOH larutan penyangga setelah merumuskan OH- dari suatu larutan penyangga, dan yang ketiga agar kita dapat menghitung pH larutan penyangga pada penambahan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Sebelum kita mengetahui tentang perhitungan pH larutan penyangga, mari kita ingat kembali tentang apa itu larutan penyangga atau larutan buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, maupun pengenceran. Maka dapat dikatakan bahwa larutan penyangga terdiri atas dua bagian, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, di mana larutan penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasi, sedangkan larutan penyangga basa terdiri atas basa lemah dan asam konjugasi. Agar kita dapat mengerti tentang pengertian dari larutan penyangga, maka ada sebuah ilustrasi. Misalnya, larutan A memiliki pH 6,7 ditetesi larutan HCl, ternyata pH-nya menjadi 3,2. Sedangkan jika ditetesi sedikit KOH, pH-nya menjadi 9. Maka dapat dikatakan bahwa larutan ini bukan larutan penyangga. Sedangkan pada larutan yang kedua, mula-mula larutan B pH-nya 7,8 ditetesi larutan HCl, ternyata pH-nya menjadi 7,5. Sedangkan jika ditetesi sedikit KOH, pH-nya menjadi 7,9. Maka dapat dikatakan larutan yang kedua atau larutan yang B adalah larutan penyangga, karena pada larutan B perubahan pH-nya sangat kecil, sedangkan pada larutan A perubahan pH-nya sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa larutan B adalah larutan penyangga, sedangkan larutan A bukan larutan penyangga. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan pH larutan penyangga. Untuk menghitung pH dari larutan penyangga, maka kita akan menggunakan rumus untuk asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan konstanta ionisasi asam lemah atau Ka dikali mol asam lemah dibahagi dengan mol basa konjugasi. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan untuk menghitung pH dari larutan penyangga basa adalah konsentrasi OH- sama dengan konstanta ionisasi basa lemah dikali mol basa lemah dibahagi dengan mol asam konjugasi. Selanjutnya pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Selanjutnya untuk mencari pH kita akan gunakan pH sama dengan 14 dikurang pOH. Untuk lebih mengerti tentang perhitungan pH larutan penyangga, mari kita coba untuk menyelesaikan beberapa soal. Saya punya sebuah reaksi asam lemah dan basa kuat yang menghasilkan larutan buffer, di mana diketahui asam lemah dari CH3COOH mula-mulanya sebanyak 20 mmol dan NaOH atau basa kuatnya sebanyak 10 mmol. Diketahui juga konstanta ionisasi asam dari CH3COOH sebanyak 1 dikali 10 pangkat min 5, dan volume akhir larutan setelah dicampurkan adalah 100 ml. Pertanyaannya adalah, berapakah pH dari larutan buffer tersebut? Mari kita coba selesaikan. Dengan kaidah stoikiometri,
yaitu yang pertama, kita harus memastikan bahwa reaksi tersebut sudah setara. Kita lihat bahwa CH3COH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3CONA dan H2O. Reaksi ini adalah reaksi yang sudah setara. Ada dua reaktan dengan dua jumlah mol yang berbeda. Tugas kita yaitu kita menentukan siapa reaktan pembatas, yaitu dengan cara mol per koefisien 20/1 dan 10/1 lebih kecil 10/1, sehingga NaOH yang habis bereaksi sebanyak 10 milimol. Selanjutnya mol CH3COH yang bereaksi sebanding dengan jumlah koefisiennya terhadap mol NaOH, yaitu 1/1, sehingga jumlah mol CH3COH yang bereaksi sebanyak 10 milimol. Selanjutnya kita tentukan jumlah mol dari CH3CONA. Mula-mula CH3CONA adalah 0, maka bagian yang bereaksi sebanding dengan koefisien, yaitu 1/1 terhadap mol NaOH, yang berarti NaOH sebanyak 10 milimol, maka CH3CONA sebanyak 10 milimol juga. Selanjutnya pada hasil reaksi atau sisa reaksi, kita peroleh sisa dari asam lemah sebanyak 10 milimol. Sedangkan NaOH habis bereaksi dan garam CH3CONA sebanyak 10 milimol. Selanjutnya untuk mencari konsentrasi dari ion H+, buffer asam, kita perlu mengetahui berapa mol basa konjugasi CH3COO-, di mana CH3COONA terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Karena diketahui garam CH3COONA sebanyak 10 milimol, maka basa konjugasinya juga sebanyak 10 milimol. Oke, sekarang kita aplikasikan ke dalam rumus larutan penyangga asam, di mana konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per Bk sama dengan, kita ketahui bahwa Ka atau konsentrasi ionisasi asam yaitu 1 dikali 10⁻⁵, dan untuk asam sendiri, asam lemah sendiri adalah 10 milimol, sedangkan garamnya yaitu atau basa konjugasinya yaitu sebanyak 10 milimol, maka kita dapat hasil dari konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁵. Setelah kita mengetahui konsentrasi dari H+, selanjutnya kita akan menentukan pH dari buffer tersebut, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁵, maka pH sama dengan min log 10⁻⁵, maka hasilnya adalah 5. Soal yang kedua adalah soal larutan penyangga basa, di mana diketahui basa NH3 mula-mula sebanyak 30 milimol dan asam dari H2SO4 mula-mula sebanyak 10 milimol. Diketahui juga konstanta ionisasi asam sama dengan 1 dikali 10⁻⁵, dan volume akhir dari larutan tersebut setelah dicampurkan adalah sebanyak 100 milimol. Pertanyaannya adalah berapa pOH dari buffer tersebut? Sama seperti contoh soal yang pertama, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita menggunakan kaidah stoikiometri. Kita pastikan bahwa reaksi dari 2NH3 yang bereaksi dengan H2SO4 sudah setara. Kita lihat bahwa memang sudah setara. Dia menghasilkan NH4 2 kali SO4.
Ada dua reaktan dengan dua jumlah mol yang berbeda. Tugas kita yaitu kita menentukan siapa reaktan pembatas dengan cara seperti cara pertama, yaitu mol per koefisien, di mana 30/2 dan 10/1 lebih kecil 10/1, sehingga H2SO4 yang habis bereaksi juga sebanyak 10 milimol. Selanjutnya, jumlah NH3 yang bereaksi sesuai dengan perbandingan koefisien terhadap H2SO4 alias 2:1 dikali 10 milimol. Hasilnya adalah 20 milimol. Selanjutnya, jumlah mol garam yang terbentuk adalah 1:1 dikali dengan reaksi pembatas yaitu 10, maka hasilnya adalah 10 milimol. Di akhir reaksi, komposisi basa kita dapatkan yaitu 30 dikurang 20 milimol, maka NH3 sebanyak 10 milimol, sedangkan H2SO4 habis bereaksi dan garamnya sebanyak 10 milimol. Ingat bahwa kita perlu mengetahui mol dari garam untuk mengetahui berapa mol dari asam konjugasi. Di sini NH42SO4 terionisasi menghasilkan 2NH4+ dan SO4 2-. Nah, kalau NH42SO4 ada 10 milimol, maka asam konjugasinya adalah sebanyak 2 dikali 10 milimol. Hasilnya adalah 20 milimol. Sehingga konsentrasi ion OH- pada buffer basa adalah 10⁻⁵ dikali 10 milimol basa NH3 dibahagi dengan 20 milimol asam konjugasi. 10⁻⁵ dikali 10/20 hasilnya sama dengan 5 dikali 10⁻⁻⁶. Selanjutnya kita mencari pOH menggunakan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 5 dikali 10⁻⁻⁶ sama dengan 6 dikurang log 5. Selanjutnya 14 dikurang 6 log 5 sama dengan 8 ditambah log 5. Maka kita dapatkan 8 ditambah log 5 yang merupakan hasil dari buffer basa tersebut. Demikian dari video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.